Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab Tuhan selalu menyertai kami di setiap langkah kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yesus Kristus Tuhan takkan membiarkan, selalu peduli. Haleluya, kami tinggikan namamu. Yesus selalu mengerti segala persoalan. Terpuji namamu, sebab tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur, haleluya.
terpuji namamu, terpuji namamu. Terpuji namamu, kami bersyukur Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti keadaan kami, dan Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan beri jalan keluar. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, kita bertemu kembali oleh anugerah Tuhan. Biar kesempatan pertemuan ini kita pakai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan terus terarah di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus, terus terarah kepada Tuhan. Sebab hidup ini, saudara, hidup ini banyak sekali cabang-cabang jalan yang tidak terarah. Maka itu, mari kita renungkan firman Tuhan, ya, saudara. Dan kali ini saya kepingin bersama-sama dengan saudara meneliti Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal ini, saudara, adalah penulis buku yang penuh diberi hikmat oleh Tuhan, ya. Dan tulisannya itu adalah tulisan hikmat. Ya, coba kita baca, ya. Amsal 4 ayat 23, ya. Inilah, saudara, perhatikan, ya. Jagalah
hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya ulangi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Dengan kata lain, hidup manusia itu, ya, kalau menurut ini, pusatnya itu dari hati. Nek orang hatine jahat, ndak iso memancarkan kehidupan sing baik, ndak iso. Hidupnya mesti penuh kejahatan. Ya. Oleh sebab itu dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hatimu itu dijogo dengan segala kewaspadaan. Dijogo. Lalu orang hatinya jahat, ya apa oleh jaga? Ya saudara. Ini orang dasarnya hatinya sudah jahat, elek. Ya. Lantas bagaimana caranya menjaga? Tidak ada di dunia ini yang bisa menjaga hati kita, itu tidak ada. Saudara boleh meguru kemanapun juga, tidak ada sing iso jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, itu tidak ada. Lah kalau di sini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, lalu siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga? Dak iso. Saudara suruh jaga hatimu supaya waspada. Dak iso. Nah gitulah. Tidak ada orang kecelakaan, ya, tidak ada orang sakit, tidak ada orang yang hidup nyeleweng ke arah kejahatan, sebab dia bisa jaga hati. Tidak ada, saudara. Orang yang bisa menjaga hati kita itu tidak ada. Kalau begitu kata-kata ini untuk siapa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sopo sing kongkon jaga? Nah, saudara-saudara, itulah sebagai orang-orang yang beriman, ya, saudara. Kita mesti mempertaruhkan hidup kita itu di dalam iman. Ya. Kita ini disebut orang Kristen, orang beriman. Kita mesti mempertaruhkan hidup kita itu di dalam iman. Dan iman kita itulah yang menumbuhkan kehidupan yang penuh kewaspadaan. Lantas iman itu datangnya dari mana? Kalau saudara menggantungkan seluruh hidup saudara kepada iman, iman itu datangnya dari mana? Orang sing gak ngerti, yo aku percaya be Tuhan. Aku harus percaya be Tuhan. Aku harus percaya be Tuhan. Itu tidak menjamin aku percaya mbak Tuhan. Hati-hati saudara. Pengertian aku percaya mbak Tuhan
hati-hati. Itu sing menonjol tuh akunya. Seolah-olah tuh aku, iman tuh lahir dari aku. Nah, makanya itu saudara harus dengar betul-betul firman Tuhan. Ojo cuma didengar saja, tetapi direnungkan, ya. Direnungkan. Percaya itu bukan dari aku, saudara. Ya, nek bilang aku percaya, itu bukan percaya itu lahir dari aku, bukan. Dah iso saudara melahirkan percaya sehingga saudara bisa menjaga hidup saudara. Dah iso, saudara. Ya. Nah, untuk itu saudara mesti ngerti kitab suci. Ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, ya. Di situ saudara akan tahu yang disebut karunia roh. Ya. Karunia roh. Di antara karunia roh itu dikatakan hikmat, makrifat atau pengetahuan, iman. Iman itu karunia roh. Iman itu bukan aku lahir dari aku, enggak. Iman itu lahir dari karunia roh. Hikmat, makrifat, iman, dan seterusnya. Jadi iman itu lahir dari karunia roh. Bukan lahir dari diri kita. Dah iso dari kita bilang, aku percaya. Dah iso, percaya itu lahir karena karunia Roh Kudus. Lah, karena karunia Roh Kudus itu dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Roh Kudus itu mengaruniakan percaya. Sehingga dengan percaya yang lahir oleh karena Roh Kudus itu, itulah yang bisa menjaga hati kita, saudara. Nek ndak itu ndak iso, saudara. Saudara mau hatine dadi apik, ndak ada, saudara. Di dunia ini orang yang hatine apik itu ndak ada. Seringkali dikatakan ya, itu bapak itu atau ibu itu atau saudara itu hatine apik loh. Saudara, apik dalam pengertian apa? Tetapi kalau apiknya itu adalah karunia roh, itu baru dikatakan apik, bagus. Ya, nah, saudara-saudara, hari-hari ini gereja kita mengadakan doa 10 hari untuk kepenuhan Roh Kudus, ya. Karena satu-satunya yang bisa menjaga hati kita itu karunia Roh. Saudara, ayo kita datang mendengar firman Tuhan supaya saudara dikaruniai oleh Roh Kudus untuk bisa menjaga hati kita, sehingga hati kita ini, saudara, bisa di situ dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan, dari situ terpancar kehidupan. Apa, saudara? Karunia
karunia roh, iman, hikmat, makrifat, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Aduh, itu nek saya ceritakan semua luar biasa. Kita harus ke sana, saudara. Itu baru kita bisa menjaga akan hati kita. Nek ndak iso, saudara. Ndak iso. Nek ndak iso kita menjaga hati kita, itu ndak bisa. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Itu saja yang bisa menjaga hati kita. Nek tanpa itu ndak iso, saudara. Ya, ndak bisa. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa menjaga hati kita. Puji Tuhan, ya saudara. Renungan yang singkat, walaupun singkat, tetapi kalau saudara-saudara sungguh-sungguh mau mengerti untuk bisa menjaga hati kita, supaya hati kita itu menjadi hati yang baik, hati yang sabar, hati yang penuh kasih, hati yang tidak berdosa. Itu hanya Roh Kudus lah. Ya, ayo tiap sore datang mendengarkan firman Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saudara bisa menjaga hati saudara oleh kuasa Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa, ya saudara. Tuhan, renungan yang singkat ini Tuhan, kiranya berkenan menyentuh hati kami. Oh Roh Kudus, kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami, sehingga kami bisa mengerti siapa yang bisa menjaga hati kami. Kecuali Roh Kudus tidak ada yang bisa. Terima kasih Bapak, dengan renungan yang singkat ini membawa kami untuk lebih maju di dalam Tuhan. Terima kasih. Biar damai, sejahtera Bapak, rahmat kemurahan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus, penolong kami, akan menyertai saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.